Salam sadis, salam hari Selasa, salam hijau royo-royo. Akhirnya udah berapa dua mingguan ini flat sideways, akhirnya hari ini baru disepong ke atas ya ke 30 ya. Ya memang seperti yang saya bilang kemarin itu weekly candle-nya tutup itu masih dipertahankan bullish trend-nya gitu. Masih arah bullish gitu. Ya kan? Dipertahankan itu rupiah. Nah ini di hari uh, April 11 di situ dia sorong ya. Habis Easter bandar habis makan telur pasca baru dia sorong. uh, ini saya buat video market cap di 1 triliun, 238 billion. Volume baru hari ini agak disorong lumayan 46,3 ya. Semalam masih 31-an gitu. Ya kan? Dominance dominance menguat 47,1 ya. Tapi ya walaupun dominan udah ada sebagian altcoin juga ya lumayan lah naiknya. BTC sendiri aja tadi sempat 7% lebih, hampir 8% naik ya sampai 30.400-an kan. Nah ini sekarang saya buat video di kisaran 6,6% lah kenaikannya. BTC di 30.116, ETH di 1921 ya naik 3,4%. BNB lebih lumayan. BNB ada 4,6% di harga 327 ya kan. Cardano lumayan juga ada 4,6%, udah 40 sen juga ya kan. Come on Cardano, siapa tahu bisa ke 42 sen. Paling enggak ke 42 sen dulu Cardano ya kan. Solana lumayan loh. Solana ada 9,6%, udah ke 22 dolar ya. Ya lumayan lah kalau begitu, walaupun dominance ini menguat, tapi kalau ada koin-koin yang agak mau disorong juga ya agak mending gitu, agak enak kita lihat ya kan. Jangan disorong tapi altcoinnya melempem banget, nggak seru. Ini kan lumayan juga ada beberapa lumayan lah yang ada koin yang agak disorong-sorong juga gitu ya kan. Jadi agak-agak semangat juga kita lihatnya ya kan. Render ada 20-an% disorong ya kan. Injective ada masih 10%. CFX juga belasan persen ya kan. Agak enak lah lihat ini marketnya kondisi begini. Cuma ya itu kita lihat juga ini dia, saya rasa hari ini di kisaran ini dia ini cuma apakah masih kuat belum ya kan. Ini paling enggak kalau mau dia main ke atas kita harus nunggu minggunya, weekly-nya. Kalau bisa tutup di atas ini 30 bisa jadi supportnya 30 334. Nah, itu mungkin kita lihat next ke arah 32 gitu ya. 32 400, 32 500 ya di area situ. Tapi kalau belum, mungkin hari ini juga masih inilah kita hari ini disorong satu ini bagus, tapi masih tetap kita harus lihat pergerakan karena besok CPI ya kan. Mungkin aja kita lihat gimana ininya. Kalau kita cek dari event, kemarin nggak ada berapa event. Hari ini yang agak ini nanti kalau dia agak efek sedikit mungkin short term energy outlook di jam 11-an malam ya kan. Terus FOM jam 4, jam 3 pagian. FOM itu aja. Mungkin nggak terlalu gini. Market mungkin masih akan hari ini mungkin di kisaran 29.800 gitu ya. Dia ini ke 30.200, 30.300 mungkin di kisaran itu di ini dulu sambil lihat besok CPI ya kan. Saya rasa begitu. Nah kalau kita lihat besok CPI
hari ini saya bahas lebih cepat sehari CPI-nya ini karena hari ini kita coba ambil langkah gitu ya, kita lihat. Jadi kalau lihat dari CPI besok jam 7.30, core-nya itu kelihatan turunnya ini oke. Previousnya 0,5%, ini forecast-nya 0,4%. Kalau core CPI-nya saya rasa match gitu ya. Core CPI match. Sedangkan dia punya CPI, years of over years itu yang 6,0%, 6%, itu forecastnya 5,2% itu. Itu saya kurang yakin dropnya sampai ke 52% gitu. Ya, kalau CPI month over month-nya dari 0,4% dia ke 0,2% gitu. Jadi previousnya 0,4%, ini forecastnya 0,2% gitu. Itu masih make sense gitu ya. Jadi arahnya begini, kalian tentukan. Kalau saya begini ya, kalau saya lihat, andai kata besok keluar core CPI-nya, core-nya sesuai forecast 0,4, tapi kalau CPI-nya yes over yes-nya, itu misalnya cuma drop, previousnya kan sebelumnya 6,0 ya kan, andai kata dia nanti keluarnya 5,6 gitu ya kan, atau 5,7, itu saya rasa market nggak hijau gimana ya, mungkin juga bisa agak merah dikit koreksi ya. Tapi andai kata dia benar, dia ikut ini 5,2, nah di situ market akan disorong saya rasa ke 32.000 bisa tuh. 3132 gitu ya. Dan dia punya CPI month over month-nya juga andai kata sesuai forecast 0,2 gitu. Itu andai kata sesuai forecast lah 5,2, terus dia punya itu, nah itu market masih akan disorong ke atas gitu, hijau saya rasa. Tapi andai kata dia punya CPI yes over yes cuma besok keluar mungkin 5,7, 5,8 ya, terus dia punya CPI month over month-nya 0,3, saya nggak yakin hijau, mungkin aja ada sideways lagi atau koreksi kecil dulu. Kemungkinan gitu. Itu pandangan saya gitu. Ya. Nah, jadi itu ya tergantung kalian tentukan. Ya, kalian mau ambil langkah hari ini ya, kalian lihat andai kata CPI-nya ke arah mana, Anda mau ngambil ke atas atau ngambil ke bawah, itu kalian tentukan sendiri gitu. Ya. Kalau saya pribadi agak ragu ini CPI yes over yes-nya ini dari 0,6% ke 5,2%. Itu terlalu gede buat saya. Saya kurang yakin gitu. Ya. Kalau dia punya core, saya agak make sense gitu. Saya yakin masih drop ya, CPI drop. Hari ini juga saya lihat Chinese CPI drop, maka Chinese ini agak bagus juga buat ini market agak hijau, market Asia buka ya positif karena CPI China drop juga gitu ya. Cuma kalau dilihat ini agak ininya yes over yes-nya bedanya terlalu jauh gitu ya. Makanya di sini besok termasuk salah satu key kuncinya nih ke arah ini marketnya gini. Apakah masih mau disorong ke 32 atau setelah 30-300 ini dinaikkan sampai sini, andai kata nggak sesuai forecast, dia koreksi dulu, pullback dulu gitu. Ya, kemungkinan di situ. Ya, tergantung kalian lah, kalian lihat ke arah mana yang kalian mau ini. Buat saya kemana arahnya saya nggak pusingin gitu. Saya nikmatin hari ini di pump begitu, saya juga nikmatin.
Lagi nikmatin sekali. Seneng lihatnya karena 2 minggu ini lihat market ininya saya kripto nggak tertarik, saya malah belakangan ini lebih fokus di gold gitu. Lebih ada rezeki juga di gold ya. Eh, Terus kalau buat gold hari ini tadi pagi saya masuk long gitu karena saya lihat berita China stok banyak emas komoditi dia untuk ini mungkin mereka mau backup mereka punya currency gitu ya. Makanya tadi pagi saya buka market Asia udah plus udah duluan hijau 2,30 dolar saya masuk long gitu. Ya ikut arah lah gitu ya kan. Eh, jadi hari ini saya rasa market untuk emas hijau sih. Kalau lihat dari trends newsnya gitu ya. Juga uh, hari ini aja Asia Market Nikkei saham saya agak terkejut. Saham Nikkei disepong sama si Warren Buffett. Warren Buffett ambil saham di Nikkei, dia suntik di Nikkei, dia sepong agak lumayan naik hijau saham Nikkei eh, pagi ini untuk market Asia ya. Nah, Nikkei hijau tebal lumayan. Nah, emas juga logam mulia saya rasa hari ini hijau juga lah untuk ke ini. Terus kripto juga saya rasa hari ini di ini hijau. Terus mungkin ya posisinya di situ range-nya mungkin hari ini malam ini juga market Amrik mungkin nanti di kisaran 29.700 800 nanti dia naik lagi ke 30.200 300 gitu ya kan. Mungkin di situ sambil besok sampai masa CPI gitu ya. Nah, di CPI itu baru di eh, arahnya baru ini apakah andai kata keluar hasilnya ini sesuai itu yang seperti yang tadi saya uraikan mungkin andai kata dia benar sesuai forecast gitu bisa langsung hijau lagi dia ke 3132 ya targetnya itu. uh, Sedangkan kalau tidak sesuai, mungkin dia akan pullback dulu gitu. Ya kan? Dengan kondisi ekonomi sekarang yang banyak ini. Tapi kalau untuk hari ini kripto kalian yang mau scalping, mungkin bisa coba untuk scalping Sandbox. Sandbox bisa untuk scalping ya hari ini ya. Saya rasa Sandbox masih bisa untuk scalping ya. Kalau Sandbox juga hari ini dia ada event sedikit Sandbox. Jadi naiknya belum tinggi. Kalau kalian mau coba scalping Sandbox boleh. Kalau mau swing, saya hari ini swing saya ambil flow gitu. Flow sama celo, sungguh celo, sangat celo ya kan. Itu saya ambil. Celo juga ada event gabungan tanggal besok lusa ya kalau nggak salah nggak tahu lah saya lihat saya ambil swing sih. Saya nggak scalping hari ini tapi buat yang mau scalping saya bisa kasih masukan Sandbox tapi ini bukan financial advisor bukan mengajak anda ya kalian tentukan sendiri ini saya cuma bahas analisa saya dan langkah yang saya ambil. Kalau saya hari ini saya swing itu flow saya ada flow swing dikit sama celo ya. Itu yang saya ambil hari ini di emas tadi pagi saya ada long dikit emas gitu ya. Saya ada long saw ya hari ini ya. Jadi untuk video hari ini begitu aja yang saya bahas lagi semangat. Semalam 2 kali saya dapat short emas gitu. Kalau lagi mau rezeki ada aja. Kalau lagi nggak mau kan amsyong aja gitu. Ya gitulah. Kadang kita harus tahu juga arah kita. Kalau lagi misalnya rezeki di mana, kita lebih fokus. Belakangan ini 2 minggu ini saya agak ada rezeki di emas gitu. Maka saya agak fokus ke emas. Kripto juga ya kebetulan lagi flat, lagi nggak selera 2 minggu belakangan ini. Nah hari ini lihat begini, udah ada agak sedikit nafsu mau scalping, mau swing lah di kripto ya. Maka tadi saya ambil flow sama celo gitu ya. Jadi begitu aja video pembahasan hari ini itu yang saya paparkan seperti yang ini. Kalau mau ambil langkah sebenarnya hari ini lebih tepat daripada nunggu besok walaupun anda mau swing hari ini lebih cocok karena kalaupun kita sesuai gitu ininya karena masih ada langkah besok gitu ya. Ini market karena masih positif kelihatan jadi
paling enggak sampai besok gitu, ya kan? Jadi saya lebih positif ke swing gitu, ya. Ini lagi positif kita ikut tren, ataupun besok andai kata dia sesuai forecast nggak terlalu gimana pun, paling nggak dia masih sideways yang positif gitu, ya. Makanya saya ambil kondisi market, kita ikut alurnya, lagi positif kita positif. Maka ini bisa kalau Anda mau swing atau ya scalping, coba aja scalping, kalian coba cek ada atau ada koin lain yang kalian udah lihat chartnya, patternnya di mana bisa masuk, ya silakan gitu kalau ada ininya. Ya kan? Yang bisa saya sampaikan, ini bisa masuk, ini karena masih positif trennya, kita ikut gitu, ya. Jadi begitu aja video di hari ini buat teman-teman yang puasa, tetap kuat di puasa karena udah setengah perjalanan ini, udah lebih dari setengah perjalanan. Jangan, kalau bagusnya yang cowok yang nggak pernah datang bulan jangan gagal puasanya ya. Lain kalau cewek ya kan terpaksa panggilan alam kadang kan. Kalau cowok udah di pertengahan, kuat pertahankan puasanya sampai di finish, sampai di hari kemenangan. Oke, gambate. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.